selamat datang di episode terakhir mini series kita sebulan gak beli sayur. Walaupun jadi cuma setengah bulan tapi gak apa-apa lah ya. Episode kali ini kita akan merangkum perjalanan kita selama sebulan biar teman-teman di rumah bisa niru juga dan bisa kenyang makan sayur tanpa harus beli. Buat yang baru melipir, selamat datang di YouTube channel kita. Bisa langsung subscribe aja dan bisa ke Instagram kita juga @kebunkumara kalau pengen tahu tips and trik seputar berkebun dan mandiri pangan. Selamat nonton. Kali ini kita mau share beberapa tips and tricks biar teman-teman di rumah bisa niru juga, bisa belajar, dan paling nggak bisa deh setengah bulan nggak beli sayur kayak kita. Nah, tips and tricks ini sengaja kita rancang sesuai untuk konteks perkotaan. Jadi untuk teman-teman yang punya lahan agak gede, kayak pekarangan rumah, halaman depan belakang, itu bisa melakukannya. Tapi buat teman-teman yang nanam dalam pot, misalnya lahannya sempit kecil, itu tetap bisa melakukannya juga. Ya, jadi kita akan share 3 tips and tricks gimana caranya biar nggak usah beli sayur atau melengkapi sayur yang sudah ada di meja makan. Tips 1, banyakin tanaman perennials. Seperti yang udah kita jelasin, tanaman perennials adalah jenis-jenis tanaman yang hidupnya itu di atas 2 tahun biasanya dan bisa dipanen berulang. Kalau kita nanam jenis tanaman perennials ini buat di kebun, jelas itu akan efisien secara waktu, ya kan, dari segi perawatan, dan juga efisien secara panen. Karena kita bisa panen di awal bulan, nanti kita bisa panen lagi di akhir bulan tanpa harus nanam ulang, bener-bener tinggal nunggu dia tumbuh. Jenis tanaman-tanaman perennials yang kita selalu sarankan buat orang karena sangat amat mudah adalah kelor, bayam Brazil, daun ubi, katuk, dan juga pepaya Jepang. Tanaman-tanaman itu super gampang, bisa untuk lokasi besar, bisa untuk lokasi kecil, jadi itu wajib banget dicoba di rumah kamu. Tips 2, hitung sederhana pakai kalender. Ya, jadi kalau kita mau nanam sesuatu, sebenarnya kita udah bisa memprediksi nih, oke, kalau gue nanam sekarang, kapan ya gue akan panen? Contoh, bisa teman-teman pengen nanam tomat. Tomat itu rata-rata bisa dipanen setelah 3 bulan. Artinya kita tahu kalau kita nanam hari ini, baru 3 bulan kemudian kita bisa panen tomat. Artinya dalam waktu 3 bulan itu, kita kan akan nunggu nih tomat bisa dipanen, kita bisa nanam yang lain-lainnya yang mungkin waktunya lebih cepat. Biasanya informasi itu semua bisa teman-teman dapetin dari referensi online. Kalau kita mempelajari tentang bibit-bibit tanaman, itu pasti udah dijelasin. Kamu nyemai ini sekarang, kapan estimasi panennya, kapan harus pindah tanam, dan lainnya. Informasi itu semua tersedia online, tinggal kita pelajari aja. Jadi dengan kita melakukan planning sederhana dengan menggunakan kalender, sebenarnya itu jangka panjangnya akan jauh memudahkan kita untuk tahu apa yang bisa kita tanam dan apa yang bisa kita panen untuk melengkapi kebutuhan rumah. Tips 3, kreatif mengolah sayur dengan cara yang beragam. Kalau kita nanam sendiri, udah pasti mungkin ya kita akan panen itu lagi, apalagi kalau di rumah kita banyak perennials. Kita akan panen kelor, mungkin berulang, panen daun ubi, mungkin berulang, panen kangkung atau anuals yang cepat juga mungkin berulang. Tanaman-tanaman yang memang suka dengan iklim Indonesia atau iklim kota, iklim Jakarta contohnya, ya itulah tanaman-tanaman akan sering kita tanam karena sudah terbukti berhasil. Artinya keberagaman kita tentunya tidak seluas kalau kita membeli, ya kan? Nah, karena itu kita nih sebagai orang yang menanam dan juga konsumennya secara langsung, kita harus kreatif dalam mengolahnya sehingga kenikmatan dan kekayaan rasa yang kita rasa tetap bisa bervariasi. Jadi nutrisinya tetap dapat, manfaatnya tetap terjaga, cuma rasa di lidah bisa beda-beda. Contoh kayak bayam Brazil, dia bisa direbus jadi sayur bening. Bayam Brazil bisa ditumis, digabung sama dedaunan lainnya, bisa ada rasa yang berbeda. Dia bisa di jus, dia bisa dicampur dengan tepung dibuat jadi pancake. Jadi ada banyak sekali beragam cara untuk menikmati si bayam Brazil ini dengan kekayaan rasa yang berbeda-beda. Jadi kalau kita kreatif dalam mengolah apa yang kita panen, maka sebenarnya kita nggak akan bosan kalau kita panen itu aja. Jadi nggak masalah. Oke, that's it untuk episode terakhir dari mini series sebulan gak beli sayur. Jadi kita udah buktiin ke teman-teman kalau kita aja bisa, pasti teman-teman juga bisa. Intinya tentuin aja sebenarnya pengen nanam benih apa, pengen nanam bibit apa, pengen ngunyah sayur apa, direncanakan baik-baik, dicari tempatnya, dicari wadahnya, baik itu pot atau ke tanah langsung. Habis itu sesuaikan di kalendernya biar kita bisa planning kapan nanam apa dan kapan itu dipanen. Kalau kita aja bisa, sekali lagi teman-teman pasti bisa karena siapapun bisa berkebun. See you on the next series.
Terus tune in di YouTube channel Kebun Kumara. Dan ingat, sebulan nggak beli sayur, siapa takut?